warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan banyak rizkinya kepada kita sekalian. Kita dapati banyak orang-orang yang disulitkan oleh Allah untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita sekalian begitu dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Ini diantara sekian tanda kita dihindarkan dari sifat kemunafikan, bahwa orang-orang munafik itu ketika mengetahui pahala dari ibadah sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka kelak dia akan datang menuju ke masjid itu dengan merangkak. Tetapi alhamdulillah kita sekalian masih Allah mudahkan, Allah istiqomahkan kita untuk menjalankan satu di antara sekian tanda dihindarkannya kita dari sifat kemunafikan, yaitu menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Salah seorang syekh pernah ditanya oleh muridnya, wahai syekh, wahai guru, kenapa udara di waktu subuh itu begitu segar? Apalagi kalau di Solo Baru ini, udaranya kalau waktu subuh itu segar, tidak seperti waktu siang. Siang panas sekali, polusi udara sangat banyak, tapi waktu subuh begitu segar. Kemudian syekh ini menjawab, karena udara di waktu subuh itu terhindar dari udara atau terhindar dari nafas orang-orang munafik, maka udaranya begitu segar. Ini maknanya ada dua. Yang pertama, memang udara yang begitu segar yang Allah ciptakan di waktu subuh itu sendiri, tetapi makna yang kedua adalah makna konotatif dan sangat berhubungan sekali dengan hadis Nabi, bahwa udara di waktu subuh itu begitu segar karena terhindar dari nafas orang-orang munafik. Terlebih bahagia sekali rasanya saya pribadi khususnya, Pak, kalau di Masjid Al-Muhajirin ini beda. Di antara perbedaannya, bukan melebih-lebihkan ini, Pak, mohon maaf, bukan melebih-lebihkan, ketika kita mengisi kajian subuh, bedanya di Masjid Al-Muhajirin dengan masjid yang lainnya itu, di Masjid Al-Muhajirin banyak pemudanya. Ini ada 10 pemuda ini, Pak. Di masjid yang lainnya itu 1-2 aja sulit. Tapi alhamdulillah salah satu kebahagiaan kita, ya, banyak pemuda yang mau untuk sholat subuh berjamaah. Ini kebahagiaan kita selaku orang-orang tua, Pak, bahwa insya Allah nanti ke depannya ada generasi penerus yang akan memakmurkan masjid ini. Setidaknya hari ini ada generasi yang akan melayani kita sebagai tamu-tamu Allah yang ada di masjid ini. Maka kalau orang tua ke masjid itu biasa, tapi kalau anak muda hari ini itu ke masjid luar biasa.
Kalau masjid itu isinya orang-orang tua, itu masjid bagaikan panti jompo. Tapi kalau masjid ada anak mudanya, insya Allah tidak seperti panti jompo. Tapi hakul masjid, betul-betul masjid insya Allah. Maka tolong dijaga Pak anak-anak mudanya Pak. Jangan suka diomongin, tapi diajak omong. Insya Allah anak muda ini luar biasa. Insya Allah semangatnya Mas ya. Ini ada 10 nih, saya hitung ada 10 pemuda. Berarti sebagaimana perkataannya Soekarno, berikan aku 10 pemuda, insya Allah akan aku guncang dunia. Kalau 10 orang tua belum cukup untuk mengguncang dunia, tapi kalau 10 pemuda insya Allah cukup untuk mengguncang dunia. Maka Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini insya Allah akan menjadi seorang yang sangat bermanfaat di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan mas-mas para pemuda ini. Cuma ini banyak pemudanya, cuma pemudinya tidak ada nih Mas. Insya Allah kedepannya pemudi, oh ada pemudinya Pak. Pemudinya insya Allah juga mungkin sholat subuhnya di rumah, karena tidak utama sholat subuh di masjid. Nah ini bahkan salah satu di antara tanda orang yang akan dinaungi oleh Allah, yauma la dhillun illa ilallah illa dhillullah, bahwa tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, adalah syabun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Di antaranya adalah pemuda yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Maka ini bukan melebih-lebihkan, tapi memang satu kebahagiaan bagi saya pribadi. Di antara perbedaannya dari masjid yang lainnya adalah Masya Allah di Masjid Al-Muhajirin ini, dahulu saya menggantikan Ustaz Hanif, sekarang juga menggantikan Ustaz Hanif juga karena beliau sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau. Itu juga masih istiqomah pemudanya. Berarti memang ini tanda-tanda kebaikan dan keberkahan yang ada di Masjid Al-Muhajirin ini. Amin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau. Mudah-mudahan kelak kita nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan salam dari Ustadz Hanif, dan beliau meminta saya kemarin untuk menggantikan beliau di Masjid Al-Muhajirin ini, karena beliau sejak hari Jumat, Sabtu kondisinya kurang sehat, dan meminta saya untuk menggantikan di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau. Allahumma rabban nas antibil ba'sa ishfi ustadana Hanif wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini sedikit kita akan menyampaikan tentang min alamatis sa'adah 'alal 'abdi, ukuran kebahagiaan bagi orang yang beriman. Tanda-tanda kebahagiaan bagi orang yang beriman. Kita awali dari salah satu ayat dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, kemudian ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka atas apa-apa yang ia kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ukuran kebahagiaan
bagi banyak orang berbeda-beda. Ada yang mereka bahagia itu menunggu sukses. Ada yang mereka bahagia itu menunggu kaya. Ada yang mereka bahagia itu menunggu ketika memiliki jabatan yang tinggi. Ada yang mereka bahagia itu setelah mereka harus piknik. Maka yang piknik itu, orang mengatakan piknik itu butuh bahagia, kurang bahagia, akhirnya piknik. Tapi orang yang beriman tidak. Ukuran kebahagiaan bagi orang yang beriman itu adalah manakala mereka beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, bahwa ketika orang itu meningkatkan amal solehnya, meningkatkan keimanannya, Allah akan memberikan karunia kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu seperti apa? Para mufassir mengatakan bahwa kehidupan yang baik itu adalah ketika orang diberikan kecukupan rezeki yang halal, ketika orang diberikan kebahagiaan, ketika orang diberikan keberkahan, dan ketika orang diberikan sifat qanaah, narimo ing pandum. Nah, itu orang-orang yang diberikan hayatan thayyibah, diberikan kehidupan yang baik. Maka dari sini ada 7 tanda-tanda, ada 7 ukuran kebahagiaan bagi orang yang beriman menurut Imam Syatibi rahimahullah. Wonten 7, Pak. Yang pertama, min alamati sa'adah alal abdi, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba itu adalah taisiru ta'ah alaihi, dia senantiasa dimudahkan dalam menjalankan ketaatan. Ini yang pertama. Jadi tanda orang bahagia itu, ini bahagianya yang hakiki loh. Hakikat kebahagiaan itu bagi orang yang beriman itu, di antara tandanya adalah ia senantiasa dimudahkan dalam menjalankan ketaatan. Nindakaken kesaenan niku selalu Allah mudahkan. Maka dia insya Allah termasuk orang-orang yang bahagia. Tapi kalau menjalankan ketaatan itu sulit sekali, mungkin kebahagiaannya itu kebahagiaan yang semu, tidak hakiki. Mungkin kesenangannya adalah kesenangan yang semu, tapi bukan kesenangan yang hakiki. Bahagia itu letaknya di mana tuh? Di hati. Bahagia letaknya di hati. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah katakan di Quran surat Al-Fat bahwa Allah yang menurunkan sakinah, menurunkan ketentraman, kebahagiaan di dalam hati orang-orang yang beriman, di dalam hati orang-orang yang beriman. Maka ini tanda kebahagiaan seorang hamba yang pertama adalah ia senantiasa dimudahkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Banyak orang yang sudah diberikan hidayatul irsyad, tetapi tidak semua orang diberikan hidayatul taufik. Kita semuanya mungkin kalau kita data ya, kira-kira warga perumahan Mutiara Indah ini, perumahan Mutiara Indah ini kira-kira kalau ditanya sholat subuh itu hukumnya wajib atau sunnah gitu, kira-kira semua jawabnya apa? Wajib. Pahalanya sholat subuh mungkin juga pada tahu semuanya, tetapi tidak semua orang
diberikan hidayah atau taufik oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, maka kita sekalian ketika Allah mudahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka ini salah satu di antara kita mendapatkan hidayah atau taufik. Bedanya hidayah dan taat, hidayah dari irsyad dan taufik itu begini, Pak. Kita sama-sama sudah diberikan petunjuk oleh Allah, atau gampangannya kita mau pergi ke Jakarta. Mau pergi ke Jakarta sudah dikasih map sama orang yang ada di sana. Ada dua orang yang mau pergi ke Jakarta, kedua-duanya ini sudah dikasih map, Google Map nih, Pak. Sudah dikasih Google Map. Yang pertama dia sampai dengan Google Map itu, tetapi yang kedua ia tidak sampai. Faktornya ini banyak. Mungkin karena tersesat, mungkin karena ada kendala di perjalanan, mungkin karena qadarullah ada kecelakaan di perjalanan. Maka ini adalah dia sama-sama sudah mendapatkan hidayatul irsyad, tetapi tidak semuanya mendapatkan hidayatul taufik. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayatul taufik kepada kita sekalian. Taufik itu bimbingan, Pak. Bukan sekedar petunjuk, tapi bimbingan. Allah gerakkan kita untuk menjalankan ketaatan, karena ini tanda orang-orang yang bahagia, tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah tanda juga ketika kita mendapatkan kasih sayang dan cintanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang Masya Allah ini selalu saya ingat, Pak, karena ini prinsip hadisnya, prinsip bahwa Rasulullah mengatakan, awqama qala Rasulullah, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Allah itu memberikan kenikmatan dunia dan seisinya dan segala perhiasannya, liman yuhibbuhu, bagi orang-orang yang Allah cintai, wa man la yuhibbuhu, tetapi kenikmatan dunia dan seisinya ini juga Allah berikan kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Jadi segala perhiasan dan kenikmatan dunia ini, Bapak Ibu, ini Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang tidak Allah cintai. Nyatanya di sekitar kita banyak orang-orang, mohon maaf, non-muslim, orang-orang yang syirik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi nyatanya banyak diberikan kenikmatan sama Allah. Ini nyata dari hadis ini, karena memang kenikmatan dunia bukan hanya diberikan oleh orang-orang yang Allah cintai, tetapi juga diberikan kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Maka Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Orang yang beriman mendapatkan dua kemuliaan itu, mendapatkan Rahman dan Rahimnya Allah. Tetapi orang yang tidak beriman tidak mendapatkan dua itu, hanya mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjutan hadis tadi, wa innallaha yu'tid dina, dan Allah ini memberikan kenikmatan kita dalam menjalankan amal agama ini, menjalankan ketaatan amal soleh ini, liman yuhibbuhu, hanya diberikan bagi orang-orang yang Allah cintai. Jadi kalau kita diberikan kenikmatan dunia, bisa saja memang kita menjadi orang yang Allah cintai. Tetapi kalau kita diberikan kenikmatan beragama, kenikmatan bisa ngaji, kenikmatan bisa menjalankan amal ibadah, bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, ini adalah kenikmatan yang hanya diberikan oleh orang-orang yang Allah cintai. Orang-orang yang tidak Allah cintai tidak bisa diberikan kenikmatan ini.
tidak Allah berikan kenikmatan ini. Maka kenikmatan dalam beragama ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan cintanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba adalah wa muwafaqatu as-sunnah fi af'alihi, bahwa segala perbuatan dan amalnya itu sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada dia menjalankan amal-amal yang wajib, dia selalu melazimi juga dengan amal-amal yang sunnah. Jadi sunnah itu Bapak Ibu artinya itu bukan seperti kalau dulu saya SD ya Bu. Dulu saya SD itu dapat pelajaran arti sunnah itu hanya seperti ini. Saya katakan hanya seperti ini karena memang betul-betul mempengaruhi mindset kita dulu, bahwa kalau wajib itu artinya ketika kita melaksanakan maka kita akan mendapatkan pahala, ketika kita meninggalkan maka kita akan mendapatkan dosa. Dulu kita kan seperti itu ya Pak, belajar arti wajib. Kalau sunnah kita dulu diajari atau mendapatkan pelajarannya bahwa kalau kita melaksanakan maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak melaksanakan maka tidak apa-apa, tidak berdosa. Kan gitu. Jadi kita wis rapopo lah rasane ndak ke sunnah, wong ya ora dosa, kan gitu. Wong ya ora dosa. Padahal kalau lebih bisa greget lagi ketika kita ingin menghidupkan sunnah itu adalah kita alihkan mindset kita bahwa ketika kita melaksanakan sunnah maka kita akan mendapatkan pahala. Ketika kita meninggalkan sunnah maka kita akan mendapatkan kerugian. Rugi Pak, kalau meninggalkan sunnah itu betul-betul rugi. Salah satu di antara kisah ketika Rasulullah mengikuti atau Rasulullah menghadapi orang-orang musyrik dan orang-orang kafir di perang Yarmuk. Perang Yarmuk Pak. Perang Yarmuk itu di antara sebab kekalahannya niku napa? Di antara sebab kekalahannya itu karena para sahabat waktu itu meninggalkan amal sunnah sepele. Meninggalkan apa? Meninggalkan amal sunnah siwak. Itu kemudian perang Yarmuk jadi kalah. Nah kalau sekarang kita Masya Allah meninggalkan banyak amal sunnah ini Pak. Jadi perlu kita tingkatkan lagi amal-amal sunnah kita, karena dengan sunnah hidup kita menjadi berkah. Meninggalkan sunnah hidup kita menjadi bubrah. Jadi dengan sunnah hidup kita menjadi berkah. Meninggalkan sunnah sama sekali kita fokus kepada yang wajib saja, meninggalkan amal-amal sunnah yang lainnya, maka hidup kita tidak berkah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kedua, bahwa di antara tanda orang mendapatkan kebahagiaan, ukuran kebahagiaan orang yang beriman yang kedua adalah dia senantiasa dimudahkan dalam menjalankan amal-amal sunnah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah wasuhbatuhu li ahli sholat. Dia senantiasa bersahabat dengan orang-orang soleh. Temannya itu orang-orang baik. Maka Rasulullah ketika ditanya, ketika beliau menyampaikan salah satu hadisnya bahwa tentang seseorang tidak perlu kita mengetahui detail bagaimana perilakunya, sikapnya dan lain sebagainya, tapi cukup dengan siapa dia berteman. Almar'u ma'adini khalilihi,
bahwa seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Temannya itu seperti apa? Ya, temannya orang-orang baik, insya Allah dia juga orang baik. Tapi kalau temannya itu orang-orang yang tidak baik, ini beda nggak? Beda kalau kita berteman dengan orang-orang baik dalam rangka pengen mendakwai, pengen mengajak kebaikan, itu beda. Tapi kalau temannya itu orang-orang baik, tidak ada niatan dakwah dan lain sebagainya, niatan mengajak dan lain sebagainya, maka dia ya seperti itu, dia seperti itu. Maka salah satu sunan, salah satu wali, Sunan Bonang, itu ketika mengajarkan bagaimana kita harus selalu menjaga orang-orang yang baik, menjaga pertemanan, persahabatan dengan orang-orang yang baik, itu beliau sampaikan dakwahnya itu melalui tembang Tombo Ati. Di antaranya adalah wong kang soleh kumpulono, wong kang soleh kumpulono, nglumpukke wong kang soleh supados wong kang soleh mangke dados syafaat, dados penolong kita, yang mungkin akan menolong kita dengan ketidakcukupan amal soleh kita, dan orang-orang soleh itu akan mengajak kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah punya teman orang-orang soleh, jaga. Berkata Imam Syafi'i, kalau kita sudah memiliki teman orang-orang yang baik, jaga itu, karena itu merupakan aset yang berharga dalam hidup kita. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara tanda kebahagiaan seorang hamba adalah wabadlu ma'rufu lil khalqi, bahwa dia senantiasa murah kebaikan kepada sesamanya. Dia senantiasa memiliki sifat yang baik kepada sesamanya. Baik itu tidak cukup hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Hablum minannas. Bahkan 3 amalan yang pertama-tama Rasulullah sampaikan kepada kaum Ansor dan Muhajirin ketika beliau sampai di Madinah dalam hijrahnya itu, Pak. 3 amalan itu berkaitan dengan hablum minannas. Ketika beliau sampai dalam hijrahnya, dalam hijrahnya dari Makkah menuju ke Madinah, yang pertama-tama beliau sampaikan, yang beliau sabdakan kepada kaum Ansor dan Muhajirin saat itu adalah ya ayyuhan nas afsus salama, tebarkanlah salam. Kan ini hubungan antara kita dengan manusia, salam, menebarkan salam. Dan ini ada di masjid ini, ada di Masjid Al-Muhajirin ini, saling menebarkan salam, saling menyapa ketika bertemu. Ini perlu selalu untuk kita budayakan. Kemudian yang kedua, kata Nabi pada saat itu adalah wa'atimut ta'am, saling berbagi makanan. Kayaknya nanti saling ada berbagi makanan kayak ini nanti, guys. Nah, ini merupakan amal soleh, Pak. Jadi amal soleh itu bukan hanya amal-amal yang ibadah mahdhah, tetapi berbagi makanan, menebar salam, itu amal soleh yang luar biasa. Ketika kita menganggap itu amal soleh luar biasa, kalau bukan itu amal yang luar biasa, maka itu tidak Rasul sampaikan pada awal-awal hijrahnya di Madinah. Coba kalau itu langsung Rasulullah minta untuk jihad, Rasulullah minta untuk perang, padahal belum didakwai, belum diapa-apai kaum Madinah pada saat itu, maka bubar semua, tidak ada pengikutnya nanti Nabi. Tapi yang pertama adalah menebarkan salam, sehingga dengan salam saling timbul kasih sayang. Kemudian yang kedua, berbagi makanan. Nah, ini penting, Pak. Makan-makan itu ternyata penting. Kenapa? Fa'innal barokata fil jamaah. Ada keberkahan ketika kita itu selalu makan bareng. Makan bareng itu ada keberkahan. Ada keberkahan, Pak. Ini ada hadisnya. Rasulullah menyampaikan, ini kalau kita menginginkan keberkahan dalam rumah tangga dan rumah kita, itu hendaknya selalu mengusahakan kalau makan dalam keluarga itu makannya bareng-bareng. Karena dalam makan bersama itu ada keberkahan.
contoh keberkahannya, misal ya. Nah, bukti keberkahannya itu adalah ibu masak sayur. Ya, kalau dipakai sayurnya itu mungkin hanya satu mangkok. Tapi karena makannya bersama-sama satu mangkok itu cukup untuk 5 orang. Itu barokah. Dan ini hadisnya ada bahwa di antara tanda barokah itu makanan yang 2 cukup untuk 3 orang. Makanan yang 3 cukup untuk 5 orang. Nah, ini barokah. Belum lagi kalau makannya bersama-sama. Menu terbaik itu, ini sering kita doktrinkan ke santri-santri, Pak. Santri-santri. Kita punya santri putri dan santri putra. Santri putri terutama, Pak, yang susah makan tuh biasanya perempuan. Kalau laki-laki itu makannya tidak usah disuruh, sudah lahap. Perempuan sudah sekali makan. Alasannya banyak. Pertama diet. Yang kedua ya mikir pengennya ya makan itu ya sesuai dengan seleranya. Giliran sudah selera untuk makannya makanan yang nggak sehat. Ya contohnya kalau di Pondok Putri itu ya banyak yang suka masak seblak itu pokoknya yang pedes-pedes, Bu, yang pedes-pedes. Perempuan tuh sukanya makannya pedes, tapi perempuan tidak suka dipedesi. Betul ya, Pak ya? Betul ya, Mas ya? Kok sudah tahu, Mas, jenengan, Mas? Jadi perempuan itu, Mas, suka pedes tapi tidak suka dipedesi. Tidak suka dipedesi. Nah, kembali kepada tadi, kita doktrin kepada santri-santri, Pak, bahwa makanan terlezat itu bukan terletak pada menu makannya, tetapi makanan terlezat itu kalau berangkat dari hadis Nabi itu adalah ketika kita berada dalam kondisi lapar. Itu kalau makan enak banget. Terus yang kedua, makanan terlezat itu dinikmatinya dengan lahap itu ketika kita makan bersama-sama. Masih lauknya tempe, tahu, biasa-biasa mawon, itu kalau makannya bareng-bareng jadi nikmat. Jadi nikmat, makanya itu ada barokah. Ada barokah. Coba jenengan makan ke restoran tapi makannya sendiri, enak mboten? Mboten enak. Tapi kalau makannya sama keluarga kan lebih nikmat, lebih nikmat. Apalagi kalau makannya sama seluruh jamaah, wah tambah nikmat insyaallah. Ya itu. Nah ini murah kebaikannya kepada sesama. Ini diantara ciri kebahagiaan seorang hamba. Kemudian yang ke berapa tadi, Pak? Yang kelima, sekarang Yang kelima yaitu wa ihtimamuhu lil muslimin. Ya. Perhatiannya itu dia selalu mencurahkan perhatian kepada kaum muslimin. Karena dia sudah merasa bahagia, berarti langkahnya dia adalah membahagiakan. Maka salah satu ulama pernah mengatakan bahwa level seorang hamba itu ada yang hidup, kemudian kehidupan, kemudian dia menghidupi. Kalau hidup itu orang-orang yang tidak beriman dia hidup, tapi orang-orang yang beriman itu levelnya sudah berkehidupan karena dia sudah menjalankan rububiyah dan uluhiyahnya kepada Allah. Tapi level yang ketiga ini masya Allah, dia menghidupi apa? Dia senantiasa menghidupi sesamanya, berbagi kebahagiaan dan mencurahkan perhatiannya kepada saudara sama muslim. Nah, karena dia sudah cukup bahagianya sehingga dia mencurahkan perhatiannya, mencurahkan kebahagiaannya kepada orang lain. Nah ini yang pengen kita harapkan ya. Kita berharap mudah-mudahan kehidupan kita ini menghidupi yang lainnya, menghidupi saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah wa husnu akhlaqi mal ikhwan. Dia senantiasa berakhlak baik kepada saudaranya. Ya, berakhlak baik kepada saudaranya.
ilmu saja tidak cukup, harus dibarengi dengan akhlak. Karena akhlak ibadah yang mempeng saja kepada Allah tidak cukup, harus dibarengi dengan akhlak. Karena akhlak itu buah dari ibadah. Orang kalau ibadahnya baik, seharusnya berbanding lurus dengan akhlaknya. Tapi kalau ibadahnya itu baik, akhlaknya tidak baik, ada yang salah. Pasti ada yang salah. Apa bedanya akhlak dengan adab? Kalau akhlak itu buah dari ibadah. Tapi kalau adab itu buah dari pendidikan. Buah dari pendidikan. Dia harus diilmui. Ada pendidikannya adab itu. Imam mengatakan bahwa ta'addabu summa ta'allamu. Beradablah engkau terlebih dahulu, kemudian baru berilmu. Jadi adab itu sebelum ilmu. Beradab itu lebih penting daripada berilmu. Karena bukan berarti mengesampingkan ilmu, tapi adab ini lebih utama. Adab lebih utama daripada ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ke-6, yaitu dia senantiasa berakhlak baik kepada saudaranya. Hadis yang sudah sama-sama kita hafalkan, sudah sama-sama kita sering dengar bahwa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Karena Rasulullah itu adalah seseorang yang memiliki akhlak yang sangat baik. Betapa baiknya akhlak Rasulullah, Masya Allah. Kita sering mendengar salah satu di antara kisah beliau adalah beliau memiliki akhlak yang baik. Di antara akhlaknya adalah akhlak yang sabar. Ada kisah bahwa beliau setiap berjalan itu melewati sebuah rumah yang itu rumahnya wanita seorang kafir. Setiap jalan di depan rumah itu Rasulullah itu selalu diludahi, Pak. Diludahi setiap hari. Hari pertama diludahi, selanjutnya diludahi lagi, tapi beliau tidak membalasnya. Nek cara kita diludahi niku pun muring-muring gitu. Kita diludahi sama saudara kita itu sudah langsung muring. Tapi kalau Rasulullah, Masya Allah, begitu mulianya akhlak Nabi, begitu mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak marah. Suatu hari beliau berjalan di depan rumah wanita kafir itu, tetapi tidak diludahi. Dan beliau bertanya bahwa kok tumben, kok biasanya ada orang wanita kafir yang sering meludahi, kok hari ini tidak meludahi, hari ini tidak menemui saya. Ternyata sahabat yang lainnya mengatakan bahwa ya Rasulullah, wanita ini sedang sakit. Kemudian singkat cerita, Rasulullah ini langsung menjenguk wanita yang sakit ini yang sering meludahi Nabi. Jadi mulianya akhlak Rasulullah yang ketika diludahi orang, kemudian orang ini sakit, orang ini malah dijenguk. Mungkin kalau orang biasa itu mungkin nek krungu, nek mireng orang-orang yang mengejek, orang yang merendahkan kemudian sakit, kira-kira akan mengatakan apa? Syukur kowe. Kan ngoten niku, syukur kowe, kan ngoten niku, syukur rasakno, kualat kowe, kan gitu. Tapi ini Nabi tidak, justru malah menjenguk. Nah ini Masya Allah, akhlaknya Rasulullah ini banyak yang harus kita ikuti dan banyak yang harus kita tiru. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, di antara tanda kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman adalah dia senantiasa menjaga waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Menjaga waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat.
orang Islam itu orang yang penting. Maka orang Islam itu selalu mengerjakan yang penting-penting saja. Ya, yang tidak penting ditinggalkan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahwa di antara kebaikan atau di antara tanda kebaikan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang muslim adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan amal-amal yang tidak bermanfaat. Hidup kita ini memiliki waktu, Pak. Waktu kita ini menjadi modal kita untuk memperbanyak pahala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah 7 ukuran atau 7 tanda, 7 ciri kebahagiaan bagi seorang hamba menurut Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, berdasarkan dari ayat 97 Quran surah An-Nahl, bahwa mari kita senantiasa meletakkan ukuran kebahagiaan ini sebagaimana ukuran kebahagiaan yang telah diletakkan oleh para ulama kita, bahwa ukuran kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman itu adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang taat maka dia akan bahagia. Maka kebahagiaan itu, Mas, ini saya pesankan dengan mas-mas, kebahagiaan itu letaknya di taat. Tapi kalau kesengsaraan itu letaknya di maksiat. Jadi barang siapa yang taat bahagia, barang siapa yang maksiat sengsara. Saya ulangi, barang siapa yang taat dia bahagia, barang siapa yang maksiat dia sengsara. Naudzubillahi min dzalik. Kita semuanya mudah-mudahan Allah jaga diri kita, hati kita, keluarga kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita ternyata menjalankan kemaksiatan, kita berdoa mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari kesengsaraan kehidupan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang Allah bahagiakan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi khususnya dan kepada hadirin sekalian, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.